Mbok sudah ikut firman Tuhan yang katakan sabat dan berpuasa. Firman Tuhan itu ya dan amin kok, itu kebenaran yang sejati, tidak ada yang bisa melawan. Setelah itu dibuktikan oleh sains memang betul-betul puasa itu menyehatkan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom juga buat jemaat yang ada di YouTube. Nah, hari ini kita menutup tema tentang kesehatan. Minggu pertama kita belajar tentang kesehatan rohani, minggu kedua kita belajar tentang kesehatan jiwani, minggu ketiga kemarin kesehatan keluarga. Hari ini materinya ringan Bapak Ibu Saudara, tentang makanan. Di sesi pertama kita belajar bagaimana sih sebetulnya Tuhan menciptakan makanan buat manusia. Kita kan makannya sekarang apa saja dimakan, padahal Tuhan dulu tidak menciptakan kita seperti itu. Nanti ada perjalanannya, kemudian apa jenis makanan yang baik buat kita, bagaimana cara mengolah makanan yang baik, kemudian seberapa jumlahnya yang seharusnya kita makan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23, saya minta Bapak Ibu baca bersama-sama dengan saya ya. Ayo kita baca sama-sama. Dari depan ya. 3, 2. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kalau kita kembali ke masa penciptaan awal dunia, Tuhan katakan setelah menciptakan step demi step, Tuhan selalu katakan semuanya baik. Ya, jadi apa yang diciptakan Tuhan semuanya baik, manusia baik, semua makanan yang ada di dunia ini baik Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau saya boleh sampaikan, Bapak Ibu tahu tanaman opium ya? Tanaman yang mengandung narkotik itu pun berguna bila diekstrak dengan betul, bila dipergunakan dengan baik, dengan jumlah yang sesuai. Ganja jelek atau baik tergantung pemakaiannya. Tetapi kalau ganja dipakai berlebihan, tidak sesuai dengan tempatnya, seperti tadi kokain, opium dipakai dengan tidak pada tempatnya, tentu akan membuat orang-orang menjadi sakit atau tidak sehat. Nah, di slide ini Bapak Ibu Saudara, saya tampilkan satu yang tidak banyak digembar-gemborkan. Meskipun akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya, bahwa gula itu ternyata lebih berbahaya dari alkohol. Gula itu lebih berbahaya dibandingkan dengan narkoba. Statistik menunjukkan Bapak Ibu Saudara, penyakit pembunuh nomor 3 di Indonesia adalah diabetes mellitus. Ya. Bukan kematian karena narkoba, bukan kematian karena alkohol, tetapi karena gula yang berlebih. Nah, perlu kita ingat bahwa gula ini bukan hanya dari gula pasir, bukan hanya dari gula aren, tetapi karbohidrat yang kita makan, nasi, mie, gandum, itu mengandung karbohidrat. Kalau kita makan nanti di tubuh diolah menjadi glukosa darah. Kalau pernah dengar, diabetes itu dikatakan sebagai mother of all disease, mbok aneh. Kalau orang Jawa bilang simbahnya semua penyakit. Kenapa? Karena kalau kita lihat penyakit pembunuh nomor 1 saat ini di Indonesia stroke. Kenapa kok bisa menyebabkan stroke? Jadi gambaran sederhananya gini Bapak Ibu. Pembuluh darah itu seperti pipa saluran air. Darah yang mengalir itu seperti aliran air yang ada di dalamnya. Kalau gula darahnya naik, itu cairan yang mengalir di pembuluh darah jadi kental. Kalau kental, kalau konsistensinya jadi lebih padat dari cairan yang biasa, akibatnya apa? Alirannya jadi lambat. Bayangkan kalau alirannya lambat, di situ ada sampah-sampah. Yang saya katakan sampah ada asam urat, trigliserid, kolesterol. Dia akan berjalan lambat gini. Kalau lambat kan bisa ketemu antara sampah dengan sampah, bisa gandeng jadi satu gini. Dia bisa bergumpal-gumpal jadi besar.
nyumbat. Kalau cepet sampahnya kedorong semuanya, nggak akan menyumbat. Penyakit yang kedua yang membunuh adalah penyakit jantung koroner. Itu pun sama. Yang ketiga jelas-jelas dikatakan diabetes. Diabetes ini bisa menyebabkan livernya rusak, matanya katarak, kemudian paru-parunya rusak, jantungnya semuanya rusak. Makanya dikatakan mother of all disease. Nah, sudah saya lanjutkan lagi. Ini hanya selingan, ini pengantar. Ini yang pengajaran sesungguhnya. Minta tolong slide-nya digeser. Bapak Ibu tahu enggak bahwa Tuhan itu sebetulnya menginginkan kita itu memperingati hari Sabat itu dengan berpuasa. Saya bacakan ya. Ini di sini juga ada, Bapak Ibu bisa menyimak Imamat 16 ayat 31. Hari itu harus menjadi hari Sabat, hari perhentian. Maksudnya Tuhan itu berhenti semuanya, enggak kerja, tidak beraktivitas, termasuk perutnya juga tidak beraktivitas. Perutnya tidak mengolah makanan. Tetapi rupanya Sabat diikuti dengan puasa ini tidak populer di kalangan orang Kristen. Tapi puji Tuhan gereja kita Sabat, Sabtu ada doa puasa ya Pak Jim. Tapi ini nanti kita belajar puasanya itu cukup apa enggak buat porsi yang menyehatkan ya. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Nah, satu lagi saya sambung. Kenapa puasa? Kenapa peristirahatan itu sangat penting? Kita ingat zaman penciptaan, Tuhan menciptakan dari hari 1, 2, 3, 4, 6, 7 istirahat. Tanah itu juga harus leren, harus beristirahat. Jangan ditanami terus, jangan dipaksa untuk menghasilkan buah. Saya bacakan di Imamat 25 ayat 4. Di situ ada yang paling bawah. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat. Firman Tuhan katakan tahun ke-7 tanah itu biar istirahat. Jangan ditanami, jangan dicangkul, jangan diapa-apakan. Biar istirahat kenapa? Supaya zat-zat makanan yang ada di dalam tanah itu bisa direcover, bisa diperbaiki. Zaman sekarang tanah terus ditanami, tidak bisa produksi, diapakan Bapak Ibu Saudara? Obat. Dipaksa terus supaya memproduksi. Ya, itu kesalahan manusia. Akibatnya apa? Dalam jangka panjang akhirnya ya seperti ini yang kita rasakan. Kita boleh menikmati di luar sana mulai ada kelaparan. Ya, jadi penting puasa buat kita. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ini, autopagi. Ada satu ahli Jepang yang namanya ini, Bapak Ibu bisa lihat, Yoshinori Osumi ini, dia melakukan riset tentang manfaat puasa untuk kesehatan. Ini riset pionir. Setelah ini banyak sekali riset tentang puasa. Tapi pionirnya ini, dan dia mendapat hadiah Nobel. Jadi ketika tubuh itu tidak dikasih makanan, sel ini berusaha bertahan untuk hidup, makan apa yang ada di dalam tubuh. Jaringan yang rusak, jaringan yang mati, infeksi, kuman, virus. Itu semua dimakan supaya mereka bertahan hidup. Artinya gini, secara sederhana, jadi ketika kita lapar, tidak diisi makanan, boleh minum air putih tidak apa-apa. Tubuh kita ini nanti membersihkan dirinya sendiri. Ada yang bilang gini, menganalogikan dengan ada autopagi itu seperti sapu raksasa yang membersihkan tubuh kita terus menerus gitu. Nah, tetapi autopagi ini mekanisme pembersihan diri dalam tubuh manusia tidak terjadi dengan puasa yang asal-asalan. Autopagi terpicu ketika tubuh kita benar-benar lapar. Ada penelitian yang bilang 8 sampai 16 jam. Ada lagi penelitian yang terbaru 17 sampai 72 jam. Ada yang bilang cukup 12 jam. Nah, ketika saya pelajari, oh ini rata-rata puasa melewatkan 2 jam makan. Nggak makan pagi, nggak makan siang. Manfaatnya nih luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Dengan puasa yang baik dan benar,
dalam jangka waktu tertentu akan melawan yang namanya penuaan. Siapa yang menghabiskan uang untuk beli perawatan anti-aging? Jutaan lo ya. Ada yang mungkin males rawat. Datang aja ke Korea. Ya, tarik sini, tarik sana. Ya, tapi itu mahal. Kalau Bapak Ibu mau melakukan puasa yang benar, Bapak Ibu Saudara akan awet muda loh. Apalagi yang di sebelah sini nih, imunitasnya tinggi sekali. Kenapa? Karena ketika terjadi autopagi, itu virus bakteri dimakan semua. Kemudian ini, kematian sel tadi, termasuk sel kulit, sel-sel yang lain yang rusak-rusak, semuanya dimakan. Detox, Bapak Ibu Saudara. Dulu saya pernah ditawari isi saya itu 1 kaleng detox tuh isinya mahal ya. Lah ngapain beli mahal-mahal? Bu sudah ikut firman Tuhan yang katakan sabat dan berpuasa. Firman Tuhan itu ya dan amin kok, itu kebenaran yang sejati, tidak ada yang bisa melawan. Setelah itu dibuktikan oleh sains memang betul-betul puasa itu menyehatkan kita. Ada lagi Bapak Ibu, tadi saya bicara tentang gula ya. Di sini disebutkan bahwa dengan berpuasa akan memperbaiki diabetes tipe 2. Diabetes itu ada 2 tipe. Tipe 1 itu memang pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin dengan baik. Ini biasanya keturunan. Berpuasa ini memperbaiki diabetes tipe 2. Diabetes yang 90% ditemukan, dan itu karena kesalahan pola makan dan gaya hidup. Terus apa lagi? Cancer. Kalau Bapak Ibu pernah punya saudara menderita cancer, pasti makanannya dibatasi. Jangan makan daging merah, jangan makan gorengan, jangan makan ini itu. Dengan memperbaiki pola makan, cancer itu bisa sembuh kok. Tapi stadiumnya jangan stadium yang 4 ya. Ini keuntungan puasa. Puasanya berapa Bapak Ibu Saudara? Melewati 2 jam makan. Ini yang tidak enak Bapak Ibu Saudara, minta tolong digeser. Autopagi itu butuh perjuangan untuk memperoleh ini. Kalau dilihat gejalanya, yang pertama benda keton. Terbentuknya ini mungkin Bapak Ibu Saudara asing, tapi gini, benda keton itu adalah satu produk metabolisme yang dihasilkan dari pemecahan lemak. Orang sering puasa mesti lemaknya tidak ada. Kenapa? Karena lemaknya itu dipecah oleh proses autopagi itu. Lemak ini sumber makanan. Ketika tidak ada makanan yang masuk, lemak tubuhnya dipecah, kemudian dimakan sendiri oleh sel-sel itu. Karena pemecahan lemak itu muncul yang namanya benda keton. Makanya Bapak Ibu mungkin pernah dengar diet keto. Ya, itu asalnya dari ini, memicu supaya tubuh itu menghancurkan lemak, menghasilkan benda keton, itu diet keto. Yang tidak enak nomor 2, nafsu makannya menurun. Yang pernah puasa lama, ketika buka puasa mesti tidak nafsu makan. Ya, bisanya cuma makan semangkok apa, entah kolak, entah bubur, entah apa, nafsu makannya hilang. Lelah, pernah rasakan? Mungkin ada yang bukan lelah lagi, gelier. Awal-awalnya mungkin seperti itu. Tapi kalau sudah biasa tidak lelah loh Bapak Ibu Saudara. Saya dari pagi belum makan. Hanya minum air putih 1 aqua gelas gitu. Tidak makan sama sekali. Memang sengaja. Saya sudah terbiasa dengan pola seperti itu. Mau mengajar khotbah 3 kali, saya masih bisa Bapak Ibu. Kemudian bau mulut. Kalau ketemu orang puasa, bau mulutnya kadang tidak enak. Tapi itu justru tubuh itu sedang merepair dirinya sendiri. Berat badan menurun. Orang kalau sering puasa kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara? Pasti lemaknya habis karena dibakar, karena dipecah terus. Terus kita lanjutkan. Saya diajari orang tua saya makan yang banyak biar bisa belajar. Tetapi studi terakhir menunjukkan bahwa ketika kita lapar, justru fungsi otak malah meningkat tuh fungsinya. Orang yang sering berpuasa itu lama-lama malah pinter loh. Gimana setelah mendengar pengajaran ini? Bapak Ibu mau puasa enggak? Puasa yuk. Kalau belum kepengen puasa, saya kasih 1 ayat nih. Saya berharap ayat penutup ini bisa memotivasi Bapak Ibu untuk berpuasa.
Daniel 10 ayat 12-13. Ceritanya gini, Daniel menjadi pemimpin umat Israel di satu negara pembuangan gitu. Pada waktu itu Tuhan ngomong akan ada kesusahan yang besar. Nah, Daniel sebagai pemimpin, dia mengambil tanggung jawab. Dia berpuasa sendiri. Minta belas kasihan Tuhan, dia berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Saya bacakan ya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang karena perkataanmu itu. Jadi doa Daniel sebetulnya sudah dijawab sejak hari pertama. Kalau Bapak Ibu nanti baca, Daniel ini berpuasa, berpantang makan selama 3 minggu. 21 hari. Loh, katanya tadi Tuhan sudah jawab di hari pertama. Kok terus berdoa sampai 21 hari? Karena berkatnya tidak datang-datang. Padahal Tuhan sudah kasih dari surga sana. Apa yang terjadi? Saya lanjutkan ya. Pemimpin kerajaan orang Persia. Ini yang tertulis seperti ini. Tetapi sebetulnya pemahamannya adalah pemimpin itu adalah penguasa. Raja Persia itu kuasa kegelapan. Penguasa-penguasa di udara. Pernah dengar ya? Penguasa-penguasa di udara, kuasa kegelapan ini tidak senang. Berkat itu langsung diterima oleh Daniel. Berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka. Perhatikan, hari pertama berkatnya sudah dikirim Tuhan dari surga. Ya, lewat malaikatnya. Malaikatnya membawa berkat turun mau ngasih ke Daniel. Tetapi apa yang terjadi? Berkatnya ini tidak sampai-sampai. Ternyata selama 21 hari tepat 3 minggu sama dengan Daniel berpuasa. Terjadi pertempuran di udara antara penguasa jahat dan malaikat Tuhan yang membawa berkat. Ketika Tuhan tahu, loh kok Daniel masih terus berdoa, padahal aku sudah kirim berkat 3 minggu yang lalu. Tuhan tahu ada masalah di area roh. Lalu dia mengirimkan yang namanya Michael untuk datang. Setelah Michael datang, Michael menolong malaikat Tuhan yang membawa berkat itu. Michael bertempur dengan pemimpin penguasa kegelapan. Akhirnya berkat itu bisa dibawa dan sampai ke Daniel. Bapak Ibu Saudara, mungkin berkatnya sudah dikirim Tuhan loh. Jawaban doanya mungkin sudah dikirim Tuhan. Tetapi penguasa kegelapan menghambat berkat itu di udara. Sayangnya Bapak Ibu Saudara mungkin berhenti berdoa. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara tetap berdoa, tetapi tidak berpuasa. Saya dorong kita mengambil langkah seperti Daniel. Selain puasa itu memberikan kesehatan buat kita, puasa ini bisa mempercepat berkat turun. Ketika kita berdoa, Tuhan kirimkan berkat-berkat yang tidak datang karena ditahan. Terus berdoa dengan berpuasa. Tuhan nanti mendengar kita, oh doane Bambang kok urung tekan. Lalu dia memerintahkan penghulu malaikat, pemimpin para malaikat untuk turun menolong supaya berkatnya Bambang segera